Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di diskusi hunian. Hari ini kita nggak cuma bahas teori saja, tapi kita langsung ke studi kasus. Kita bakal cerita gimana rumah yang awalnya biasa-biasa aja, bahkan cenderung bisa bikin penghuninya nggak nyaman. Bisa berubah jadi nyaman banget hanya karena desain yang tepat. Sudah hadir bersama saya seorang desainer yang sudah berpengalaman di bidang desain hunian. Halo Mas Arel, apa kabar? Baik Mas Rizal, kabarnya Mas Rizal gimana? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah baik. Oke Mas, tapi gini saya juga agak belum paham sih Mas. Oke, Jadi saya mau dan teman-teman mau apa ya? Kayak biar lebih detail lah Mas, biar lebih paham gitu. oke silakan Mas. Jadi langsung saja Mas, ceritain dong Mas, gimana kondisi klien sebelum diperombak? Sebenarnya ya Mas, rumahnya itu standar lah, Iya. tipe-tipe rumah kecil yang ada di perumahan. Iya. Masalahnya, ruangannya itu terasa sempit, Iya. pencahayaan kurang, dan sirkulasi udaranya itu buruk banget Mas. Akhirnya, rumahnya itu jadi lebih panas, ngap, gelap, dan bahkan bikin penghuninya itu gampang capek dan stres. Mereka bilang punya rumah sendiri tapi kok malah gak betah lama-lama di dalam rumah. Iya. Itu banyak banget dialamin oleh orang ya Mas. Rumah ada tapi nggak nyaman ditinggalin. Betul banget, bahkan nggak 1-2 orang aja ya yang Iya. mengalami seperti itu Mas. Banyak lah klien-klien saya. Kira-kira ada berapa tuh Mas? Berkumpul Mas. Banyak gitu ya. Itu kesalahan yang umum sekali lah di Indonesia ini. Oke. Terus apa sih Mas permintaan utama klien waktu itu? Jadi gini, mintanya klien itu pengen rumahnya itu terasa lebih segar, Iya. lebih lega, dan lebih tenang. Tapi dengan biaya yang nggak terlalu besar. Tantangannya, lahannya itu sempit, jadi kita itu lebih kreatif dalam memanfaatkan ruang dan membuat gimana sih ruangan itu akan menjadi yang diinginkan oleh klien, gitu Mas. Oke. Berarti harus main strategi ya Mas, bukan bongkar total. Betul banget Mas. Jadi apa aja Mas solusi desain yang dipakai waktu itu? Jadi gini, waktu itu kita memberikan solusi yang simpel-simpel lah, tapi pengaruhnya itu besar banget ke depannya. Yang pertama, waktu itu kita tambahin pencahayaan alaminya, biar cahaya matahari yang masuk ke rumah itu cukup banyak dan tercukupi. Lalu yang kedua, kita pasang ventilasi silang di dalam rumahnya. Jadi konsepnya itu biar udara yang ada di dalam rumah itu jauh lebih segar dan lebih sejuk Mas. Dan juga waktu itu kita ubah warna temboknya itu ke warna-warna terang, supaya ruangannya itu jauh lebih terlihat luas. Dan juga kita tambahin ruangan-ruangan hijau, ruangan terbuka hijau di belakang rumahnya, supaya rumahnya itu jauh lebih sejuk. Kayak taman-taman kecil gitu. Ya, taman-taman kecil buat healing juga bisa lah. Iya, buat nyantai kalau lagi libur di Iya, pagi hari. betul. Wah, kedengarannya itu sederhana Mas, tapi efeknya pasti gede banget ya Mas. Betul Mas. Setelah semua diaplikasikan gimana Mas hasilnya? Yang awalnya itu rumahnya gelap, sekarang itu jauh lebih terang karena pencahayaan alami tadi. Yang awalnya itu pengap, panas, jauh lebih segar. Dia juga cerita Mas, anak-anaknya itu mulai betah lah main di rumah. Bahkan kualitas hidupnya itu meningkat drastis karena cuma gara-gara desainnya yang tepat. Berarti benar ya Mas, desain itu bisa mengubah hidup sehari-hari. Betul banget. Kalau rumahnya itu nyaman, enak buat ditempati, itu bahkan bisa bikin kita jauh lebih produktif, jauh lebih bahagia, dan sehat secara mental maupun fisik. Ya nggak perlu mewah-mewah lah. Rumah sederhana pun bisa kita bikin menjadi nyaman. Kalau desainnya itu tepat Mas. Oke, jadi dari studi kasus ini kita bisa lihat bahwa rumah yang biasa-biasa aja bisa jadi
nyaman hanya karena sentuhan desain yang tepat. Nggak harus mewah, nggak harus mahal, tapi harus direncanain dengan benar. Yes, desain itu tentang investasi, baik untuk kesehatan kita, kebutuhan kita. Ya, hitung-hitung nggak apa-apa lah keluar uang buat desain, yang penting kitanya nyaman. Terus juga bisa bikin kita jauh lebih sehat. Iya, benar sekali, Mas. Gimana, Mas? Obrolan hari ini seru nggak, Mas? Seru banget, apalagi banyak kasus yang seperti ini, Mas. Rumahnya itu sumpek, pengap, ya karena cuma masalah sepele. Iya. Berarti Kurang pencahayaan, sirkulasinya itu kurang, terus tata letaknya itu terlalu sumpek. Terus iya. ada juga yang menimbun barang lah. Misalnya ada temannya ngasih barang, nggak dipakai, cuma disimpan aja. Itu ada. Bukannya dibuang malah disimpan, itu suatu bikin sumpek ya. ya, kebiasaan yang buruk lah. Oke. Jadi kalau ditambahin taman-taman itu biar apa, Mas? Biar udara segar atau kayak gimana, Mas? Ya, itu termasuk biar udaranya itu lebih segar. Iya. Juga bisa buat tempat me time. Manusia kan mesti Ya, butuh lah betul, ini. ya, betul. Itu sendiri, Iya. pingin ngelamun. Nggak tahu mikirin apa ya. Ya, kan kebutuhan manusia itu. Iya. Itu juga karena kadang-kadang gara-gara kecapean sih, Mas. Ya, pikirannya terlalu kebanyakan atau terlalu banyak mikir yang stres-stres lah, yang berat-berat. Ya, butuh lah ya seperti itu. Iya. Oke, Mas Arel, terima kasih banyak ya, Mas Arel buat sharingnya hari ini. Oke, sama-sama Mas Rizal. Oke, buat teman-teman yang lagi ngerasa rumahnya nggak nyaman, itu bukan karena salah rumah, tapi kita tinggal butuh desain yang lebih pas aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode berikutnya.